mata kita semua bahwa kita memang perlu untuk berkumpul di dalam rumah Tuhan. Berkumpul bukan sekedar berkumpul, bukan sekedar hanya untuk say hello, cipika-cipiki, utang sana, utang sini, online sana, online sini, WA sana, WA sini, tidak. Tetapi kita untuk bersatu hati, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Baik, saya undang Bapak Ibu semua untuk berdiri. Kita akan pujikan bersama. Boleh lihat di grup WA FBC, teks lagunya sudah saya share Bapak Ibu. Bersama-sama kita satukan hati. Haleluya. Amin. Yang mempesona
Dengan hormat saya mohon kepada Bapak Fajar untuk membuka di dalam doa. Dipersilakan. Kita tundukkan kepala dengan sikap hati berdoa. Kepadamu Tuhan kami bersyukur, kepadamu Tuhan kami memuji dan memegang nama-Mu, dan kepadamu Tuhan kami serahkan ibadah persekutuan pada malam hari ini dari awal hingga akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya urapan Tuhan terjadi bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan kami semua siap menerima pengajaran pada malam hari ini. Berkati warga tempat ini, berkati lingkungan di mana kami memakai tempat untuk persekutuan ini. Berkati tim musik dan semua kami yang hadir. Terpujilah nama-Mu. Sekali lagi kami serahkan semua dalam kuasa darah Anak Domba Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita. Kalau kita mengandalkan Tuhan Yesus dalam keadaan apapun ya. Haleluya. Hari ini saya banyak dengar cerita dari teman-teman yang sedang dalam kondisi ekonomi yang susah, yang sulit ya. Dan gak cuma satu dua, banyak sekali di luar sana dan di dalam sini yang mungkin mengalami hal yang sama. Tapi satu hal, selama kita tetap mengandalkan Yesus, dan Yesus satu-satunya dan selamanya Yesus, semua pasti kita atasi. Amin ya Bapak Ibu. Kita hari ini akan memulai latihan lagu baru. Sebagian sudah pernah dengar, sebagian mungkin belum pernah. Boleh buka teksnya di HP. Ada yang sudah pernah dengar lagu ini? Boleh angkat tangan, gak usah angkat kaki. Belum pernah ya? Lagu kau 1, 2, 3 dan seterusnya 4, 5, 6 boleh. Ada yang pernah mendengarkan lagu ini? Boleh angkat tangan yang sudah mendengarkan. Boleh menyanyikan sama-sama ya. Oke, yang pegang HP juga boleh. Kita akan nyanyi bersukacita bersama-sama. Kita akan menyanyi dengan sukacita. Ia boleh hafal, boleh HP-nya di tangan kiri, tangan kanannya nggak boleh diam ya. Apalagi sudah makan. Bisa ya, sudah makan harus semangat. Pertama paling mudah, satu kanan, satu kiri, ya. Saya ulang, satu kanan, satu kiri, siap. Yes. Kanan kiri ke depan. Yes. Jangan salah kata, siap. Yeah.
1 jam? Luar biasa. Gunanya di rumah kalau 1 jam ya. Baik, haleluya. Yes. Masih kurang? Boleh nanti kita lanjut waktu tidur ya. Baik, kita dikatakan di sini kalau bersama Yesus sukacitaku tidak pernah berkesudahan ya. Dia selalu membuat kita tersenyum, membuat kita tertawa, membuat kita bahagia. Dalam arti setiap kali kita mengalami persoalan, Tuhan selalu memberi sukacita dalam hidup kita dengan hati penuh bersyukur. Baik, untuk awal tuan rumah sudah hadir ya? Kebalik. Tuan rumah sudah hadir dari tadi kok ditanyakan ya. Bapak Ibu Oki, sumonggo saya kok nggak kelihatan. Nah, menikah adalah tuan rumah kita hari ini. Bapak Oki, monggo Pak. Dan Ibu untuk kesempatan pertama sambutan selaku ketua RT di bulan Agustus ini. Saya persilakan. Bapak Ibu monggo. Ya, sekalian kenalan, ya. Ini perdana ya. Nomor rekening juga boleh, Pak. Silakan, ya. Bapak Ibu, kasih Tuhan, saudara-saudara dari segala penjuru yang datang, ada dari Peniwen, dari Singkaling, Bukan Peniwen, Pak. Kali Cangar. pokoknya dari ketinggian semua. Yang penting jangan darah tinggi lah. Ya begini Bapak Ibu, buku kami ini tadi Pak Prayogo sempat nanya berapa tahun, jadi sejak 2001 ya. Mantan anyar itu sudah di sini tapi ngontrak. Setiap tahun diusir. Kemudian tahun kedua itu ada ceritanya. Kalau mungkin ada yang kenal Mbak siapa itu angkat jarak Bayar ya. Pak Gito ini. Oh, Pak Gito. Pendeta ortodok itu. Ya, ortodok dari ortodok. Syria ortodok. Syria. Oh, iya. Gito. Tetangga. Bilang mungkin dia oke nanti pindah diusir 4 kali, pindah ke 5 itu rumahnya sendiri. Amin Pak Gito. Ternyata betul. Lucu ini ya Pak ya. Luar biasa. Beliaunya mungkin sudah tidak pernah kelihatan atau di mana Pak Gito atau sudah meninggal. Jadi begitu cerita lucunya. Sejak 2004 ada rumah ambruk di Lelang kami tempati, kami betulkan selama 3 tahun sehingga 2007 itu kami boyongan dan sampai anak-anak besar sampai hari ini masih kita tempati dan puji Tuhan juga bentuk rumahnya itu dari dulu sampai sekarang seperti ini, nggak pernah berubah. Orangnya yang keluar masuk, kadang di luar kota, kadang di sini. Nah ini kebetulan sejak 2014-15 kami ke Banyuwangi, kemudian baru tahun kemarin per Juli itu kami ke sini. Istilahnya memulai lagi di Malang bersama anak-anak keluarga. Jadi itu kerinduan kami ada persekutuan dari teman-teman di GPA sehingga kami kemarin bergabung di beberapa tempat dan kebetulan didapuk untuk menjadi tuan rumah hari ini. Puji Tuhan, tempat ini kita pakai untuk bersekutu dan Tuhan dimuliakan. Dan kiranya apa yang menjadi kerinduan permohonan dari kita masing-masing, Tuhan mendengarkan malam hari ini. Secara khusus nanti kami didoakan Bapak Prayogo untuk pekerjaan kami dilancarkan sehingga sekolah anak-anak nanti bisa sampai selesai. Anak kami ada 3. Jadi begitu, kesehatan ibunya terutama mensupport anak-anak dan suami. Gitu. Itu. Jadi Ada request lagu Pak? lagunya bagus semua Bu. Ya. Spesial dari lagu katanya. Yang jelas itu lagu-lagu worship kami secara pribadi senang. Iya. Karena itu menguatkan. Bagi kami menguatkan. Jangan ngantuk ya Pak ya. Dan terus apa memberikan
semakin menghidupi dan menyemangati hidup kami. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Oki. Bapak Ibu, kita akan masih lanjut lagi dengan kesaksian yang pasti sudah diambat selama sebulan lebih ya. Cinta kasih Tuhan, perjuangan yang berat, ataupun cerita-cerita pinjol dan onjol ya. Saya nanti rencana juga akan sharing tentang itu, perpinjolan Bapak Ibu ya. Karena perpinjolan saya bukan yang pinjol, tapi sering diteror oleh tukang pinjol ini ya. Jadi saya tantang sekalian, ayo video call sama aku. Nah gitu kan ya. Oke, sambil kita menunggu dan mempersiapkan setiap hati dan Bapak Ibu yang akan memberikan cinta kasih Tuhan, kita lakukan lagu Jawa, lagu Arema ya Pak ya, siji loro telu. Oke. suruh kesaksian. Bu Selamat izin ya. Baik Bapak Ibu. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang mau ceritakan lagi cinta kasih Tuhan dalam suka dan duka, dalam air mata dan tertawa. Pasti ada perjuangan berat pada waktu itu kita mengikuti Yesus. Dan saya percaya kita akan keluar sebagai pemenang. Monggo kepada para pemenang-pemenang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan bisa sharing bersama kita menceritakan kisah kasih Tuhan. Dipersilahkan Bapak Ibu. Saya hitung sampai 100 kalau nggak ada yang maju. Semoga silakan. Yang di luar boleh, yang di dalam boleh, di samping kanan kiri juga boleh, yang di belakang saya juga boleh. Yang di belakang. Sing main piano ya. Luar biasa. Panitia yang luar biasa dan biasa. Layanan di luar biasa. Silakan Pak. Boleh 1 jam Pak. 1 jam. Ayo Pak. 1 jam di korting 50 menit kok. Khusus dari Gunung Kawi 1 jam nggak apa-apa ya. Khusus dari Gunung Kawi. Ayo. Oh ya, habis ikutkan, monggo. Bapak ini akan ditemani oleh Mas Yahya. Semoga Pak Oki
cerita pengalaman yang ikut kami dengan Mas Yahya, jadi berdua. Saya lihat di foto itu mesra sekali. Saya sampai khawatir istrinya cemburu karena berdua ini mesra banget. Berdua ya Pak? Peserta yang Paling heboh ya. Shalom. Shalom. Senyumnya aja luar biasa. Sudah Putri? Gimana suaramu? Terima kasih. Saya kemarin ikut camp Pria Sejati. Banyak hal yang saya dapat di acara Pria Sejati ini. Saya awalnya nggak jadi orang baik, lantas jadi orang baik. Di situ saya banyak kemurahan Tuhan yang diberikan kepada saya. Banyak sekali saya bisa mengampuni, saya bisa mengasihi istri saya, anak-anak saya. Banyaklah sekali yang Tuhan berikan di camp itu. Saya terima kasih kepada Pak Yugo, Pak Edri, beserta teman-teman PAS ya. Itu Pak Budyo. Wis ngono wis gak usah kaget. Itu baru pembukaan, ceritanya belum. Nanti teruskan istrinya. Kok diteruskan istri? Iya, cerita nanti ya. Oh iya. Sesi 2 nanti. Ayo sesi ya. Jadi Bapak Ibu, cerita camp itu sebulan yang lalu mudah-mudahan merubah perilaku, sikap dari kebenaran firman Tuhan yang dipelajari sama-sama waktu itu. Jadi rata-rata kami ada sekitar 50 orang itu datang itu dengan gagah berani, artinya kayak segalanya gampang dengan gagah berani kami membawa macam-macam bekal, rokok macam-macam. Kenapa disuruh buang di sini? Gak laku rokoknya. Gak ada koreknya ya Pak? Ada korek. Jadi bukan kami membayangkan bukan di rokoknya. Jadi pada saat itu kami membayangkan pada firman Tuhan itu, karena Pria Sejati sesuai judulnya itu adalah kemarin kalau boleh diperhatikan adalah pria yang betul-betul sejati yang menyerupai karakter Kristus. Jadi segala sesuatunya harus mendekati itu. Jadi kami tidak melihat rokoknya apa-apa. Kemudian dalam mengampuni, mendengarkan keluarga, dan untuk menjadi imam yang baik bagaimana di situ dikupas. Ya, puji Tuhan kami dikenalkan dengan hal-hal apa ya, hal-hal yang lebih detail. Sebenarnya sebelumnya kami juga mendengar, membaca, tetapi ternyata puji Tuhan di sana lebih detail. Kami bisa merenungkan ya, seperti yang 4M istilah itu 4M. Dan ini masih berlanjut sampai 49 hari. Hari ini mencapai hari ke 30 ya. 30. Hari 30, jadi kurang 19 hari lagi kami untuk berkumpul bersama fasilitator dan pembimbing. Untuk apa istilahnya, untuk mendalami yang 2 hari kemarin itu di Lawang. Jadi diperdalam lagi dalam apa sharing waktu. Ya mudah-mudahan nanti semua itu berimbas baik kepada pribadi maupun kepada keluarga, terutama di situ. Jadi ada banyak perkumpulan di sana. Sudah barang tentu kami masih memerlukan komunitas untuk didoakan supaya di dalam hal kami 4M yang ketiga melaksanakan firman Tuhan itu benar-benar bisa dilaksanakan begitu Pak ya. Terus tidak berbelok lagi ya. Gitu. Aku bilang ke bengkelnya, Mas, sampean berhenti ora? Waktu itu di dalam bengkel cuma 2 orang, saya dengan dia. Rotok berhenti. Saya nggak berhenti nemen. Lah Mbak omong ini aku paling berhenti nemen ya.
tak omong ya nduk sampean ono nenek-nenek. Langsung jingkat langsung nang mburi deh. Langsung enggak sido mikir lu mbek aku. Nah, lah akhirnya istrine keluar, opo Mas ya? Nah, iki lho nduk mburi ono wong wedok tuwek welek. Nah, terus dia cerita di bengkel ini Mas sering sekali tiap malam itu sepeda motor gak ada akinya ngebel-ngebel dewe. Hampir setiap hari diongak bengkel ini gak ono wongi, tapi ngebel-ngebel terus. Nah, abis itu maksudnya sampai isu ngusir itu, aku juga harus carani ngusir, aku ngono. Nah terus cewek ini, terus aku ngomong ini ke ke yang punya rumah, Mbak, sampai ini apa diguna-guna uang ya? Aku bilang gitu ke yang bengkel, yang perempuan. Iya Mas, aku disantet uang, aku nang dukun bolak-balik nang pesantren nang ahli rukiah tetep aja Mas, awakku kuru, awakku entek, rumah tanggaku kacau gitu. Paling sama ini ono sing digudo ning jero omah iki, ono sing gudo sampean lah. Terus orangnya, "Mosok Mas?" Gak ngerti aku. Akhirnya aku disuruh masuk, "Mas, tolong masuk ke dalam rumah." Akhirnya aku masuk ke dalam rumah sama orangnya. Ternyata aku dibawa ke depan kamar mandi. Lah di depan kamar mandi ini ada sosok perempuan pisan, welek, rambutnya melengser dawa. Aku sampai ini darah Yesus. Aku langsung darah Yesus. Lha yo iki Mbak sing ganggu sampean yo iki, aku sok dadine malian. Yo iki aku malah ngono. Lho apa Mas? Yo iki sampean kei lampu bolak-balik tak mati. Iya Mas, nduk kene bolak-balik tak kei lampu mau mati terus pokoknya. Yo jene ono anu penunggu omahe sampean. Makanya rumah tanggamu hancur terus. Terus tak ngomong meneh. Awak sampean lek bolak-balik oleh duit akeh tak entek terus yo. Iya Mas, utangku tambah akeh bener ngono. Lah akhirnya saya nih sama orang gini, "Mas, sampean carane ngusir ya apa Mas?" Koyoke aku iso, tapi agamaku dhewe ya. Aku percaya sampe dia kan Islam. Aku tak percaya mbek agamaku dhewe. Carane ngusir koyoke aku iso. Koyoke lho ya, tapi mbotenan ora aku. Aku kan yakin kok enggak. Akhirnya aku tuh ambil garam kasar ada di dapur, tak ambil garamnya. Habis itu tak ambil, saya gini. Dalam nama Yesus tak biur, dalam nama Yesus biur. Orang itu ambil ke aku, nenek yang rambut panjang itu ambil rambutnya apa? Lewen. Akhirnya nguasno akhirnya tak dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Semua rumah apa samping-samping tak kasih. Orangnya hilang. Setelah orangnya hilang, saya habis langsung biar gitu ya, kasih garam itu, perut saya langsung sakit. Aduh Tuhan, kenapa ini? Langsung sakit. Lah habis itu saya pamitan ke orangnya, "Bu, aku tak pulang ya." "Oh iya Mas, terima kasih ya." Ya, koyoknya wongnya wis hilang, setannya wis ra ono wisan. Akhirnya saya pulang ke rumah. Saya bilang istri saya, "Mah, batangku kok loro." Tapi langsung perutku saya langsung gede. Kan perutku segini. Bisa kayak gini. Kayak segini besarnya. Lah habis itu istriku bilang, paling sampean luwe, eta kayak mangan sak piring." Lah habis dikasih mangan sak piring, kok tambah loro wetengku. Akhirnya yo wis tak dikeroki sampai wabang kabeh. Akhirnya aku tidur. Nah tidur itu tetap perutku sakit ae. Nah sorenya kita ada acara kebaktian di IBUM, persekutuan di IBUM di Wen. 8 orang yang hadir. Saya cerita ke teman-teman, opo aku saiki wetengku koyo gede koyo ingin tak ceritani. Saya tadi habis ngusir setan, sok-sokan ngusir setan, tapi mari ngepiurno iku wetengku langsung loro. Waduh, sampean kena iki. Sampean iso bentengi ya. Aku gak bisa carane bentengi. Waktu itu siang itu aku telepon bapak "Pak, ya apa carane bentengi awakku dhewe, Pak? Aku ki mang mari ngusir setan tapi wetengku kok loro, Pak." Wah, kowe kleru iki, Bapak. Nah, akhirnya sama teman-teman didoakan gini. Mari penyembahan, penyembahan hampir 20 menit penyembahan kita. Aku ki melek. Sopo sing doano aku ya tak delok. Pak Teguh. Tangane ngene, liyane padha nangis. Aku delok tangane Pak Teguh nang aku. Tak mari didoano ngusir de roro apa yang masuk dari perutku langsung dubluk-dubluk. Ini benar. Perutku rasanya kayak muntah, mual wis kudu muntah aku. Habis didoano aku melek.
oh tangannya wangi sakti ya, pengen dulu ternyata betul. Mari selesai amin, doa syafaat, kita makan sak piring, yo gak sak piring, ini sego goreng ya, kayak mangan sak sendok, apa kempes, langsung tak buka tak tuduran, rek, wetengku waras rek, loh kok waras rek, yo iku mang, gara-gara tak sembayangi jadi wetengku. Pasti di foto ini. Enggak di foto. Ada satu lagi, itu saya yang melihat yang saya ngusir itu. Yang kedua, saya itu siang-siang mau ke apa mah? Sabtu itu acara romantis. Oh, PYDK. Nah, saya jemput Irfan sama Oki. Nah, saya itu baru masuk karangan itu. Saya itu lihat macan itu gede pengen ngewasno aku. Saya kan beli es dawet, tak gawe oleh-oleh, tak gawe anak Irfan itu Naomi. Aku beli 4 di pinggir rembong itu. Habis itu saya bawa, ternyata ada macan itu ngewasno saya. Besar putih lore-lore. Saya lempar. Ini satu ini tak ambil satu, tak lempar ke raine macan. Duek gitu ya. Macannya nguas nang kandang Saya nggak tahu kalau di depannya macan ini ada bapaknya Hoji, bapaknya Irfan. Bapak Irfan begini, Mas, sampai lapong ngatur iku mah. Ngatur dawet tuh. Pak, seburannya Pak ya, ono macan yo ngomong Pak. Loh, ora ono Mas. Iya, berarti aku salah Pak, gak ono wis. Akhirnya aku mlebu takok Irfan, "Pan, wedhusku winane mati 5 kan baru 2 mingguan kemarin waktu kejadian itu Irfan meninggal kambingnya tuh 5 Pak ya?" Kambingnya Irfan itu 5. Mati. Nah, tak tak omong Irfan. Nek bengi iku kambingmu iku bengok-bengok ora sarunge mati. Ya nemen. Ku kadang bengok-bengok dhewe mbek-mbek jadi lek kambing kan bebek ya. Masuk. Nah, akhirnya Irfan ngomong, "Iya Mas, bolak-balik ngono." Nah, terus aku tanya ke KKI Ojin itu. "Mas, wedhus sampean tau mati?" "Enggak tahu Mas, enggak tahu mati." "Irfan itu kok mati apa?" "Ya gak ngerti Mas, momoro kok mati padahal maem fermentasian itu loh. Fermentasian. Kan enggak mungkin kalau di desa nyolong ramban diracun kan biasa mati gitu. Kalau itu fermentasian enggak pakai ramban. Tak omongi, "Mas, koyoke kambing 5 ini dimakan macan iki Mas." "Iya Mas, anjene aku lho kene yo krasa lek ono macan, Mas jarane masih Ojin itu." Suaminya itu. Suaminya Mbak Ida. Lah akhirnya saya tanya ke Bapak Pak, PTE sampean niki apa tahu mati? Wingi nane mati Mas, rokok 700 sampai 500 mati. Ya wis berarti dipangan macan niku. Saya mau bilang gitu. Ternyata betul Saudara. Saya pulang pamitan, saya ke rumah. Baru sampai ke garasi sepeda, saya itu nggak bisa turun. Tak lihat ke belakang, kok abot teman sepedaku. Tak delok ono macane, darah Yesus. Aku langsung ini, malah Yesus tak sebut. Kan diuruti carane ngusir ya darah Yesus. Darah Yesus aku bengok-bengok, "Ma, metu dulu." Bojoku metu. "Pak, kok mabuk? Kenongo ambek suruh ngene, sampean nggawa apa?" "Ma, wis tak njuk uyah dulu, njuk uyah." "Uyah apa?" "Ya uyah wis pokoke." Akhirnya dicoba uyah halus. Ya, doma kan yang kasar ya. Akhirnya ucalo saya ini sudah pakai baju RMI itu. Ya. Wis seragaman. Ucalo nek mburiku, akhirnya diantem uyah halus sak klambine sak kayuku sak mburi. Tapi gak gelem ngalih macane tak delok. Loh, kok begini? Darah Yesus. "Mah, jupukno kelor sebelah omah." Akhirnya diambil lo kelor, dipotong no sak mini kelor dikepyoki. Darah Yesus ngaliyo. Ternyata dia hilang. Kemana Saudara kalau hilang? Masuk dalam konter saya. Saya pun wis mah hilang, aman. Mlebu nang omah. "Pak, ambune kok tambah parah ini di jero omah." Kenongo sama daun sirih lho. Nongo menambune sampai tanya istri saya. Habis itu, "Mah, bonge kok mlebu ning jero konter iki macane mah." Akhirnya bojoku, "Mah, nyo duit tuku uyah grasak, Akhirnya beli uyah grasak. Uyah kasar. Saya bilang gini, saya bawa uyah grasak,
iman saya kendor. Saya bilang gini, Mbah, sepurane Mbah yo. Aku mah apa kok mentem sampean. Wis saiki ngaliyo Mbah, gak usah ganggu aku. Bali ono gene sampean sepurane sing akeh. Sarane ngono. Setan yo, tapi setan yo hilang. Darah Yesus ngaliyo yo Mbah, tak biur kabeh aku. Mas, hilang Pak, bisa ambune Pak, hilang. Saya mabuk ya temen, akhir hilang. Daun kenongo sama daun sirih sekali hilang. Ternyata abis itu kita berangkat ke camp PJTK itu. Nah itu, kenapa saya kok habis ikut camp sering sekali. Banyak lagi saudara saya yang kelihatan pocong, kelihatan kuntilanak, itu istri saya sering ngamuk ke saya. Kalau di embong rasa ngomong meneng aja loh. Yesus, ya wis ngono aja cek. Sampai subuh Pak. Luar biasa ya. Ternyata darah Yesus sanggup mengusir macan, sanggup mengusir apa lagi Pak? Nenek rambut panjang, mbah-mbah, apalagi cowok ganteng yang nggak punya muka, apalagi Pak? Banyak ya, darah Yesus sanggup mengatasi semuanya. Dan saya percaya kalau kita tetap selalu gandol Tuhan, mengandalkan Tuhan, tidak ada yang bisa mengalahkan kita selama Yesus ada di pihak kita. Dan jangan pernah lepaskan Tuhan. Tetap selalu gandol Gusti. Bapak Ibu, saya ada kesempatan lagi untuk kesaksian. Sumonggo kita akan selingi dengan lagu Gandol Gusti. Sumonggo dipersiapkan yang mau menyampaikan cinta kasih Tuhan. Masih ada 5 menit. Dipersilakan, semua nggak akan. Silakan, Bapak Ibu. Ini untuk waktu yang baru karena kita makan duluan, mulai ibadah kita bisa lebih tepat waktu ya Bapak Ibu. Jadi 45 menit untuk kita kesaksian dan pujian, dilanjutkan dengan firman Tuhan. Jadi waktu kita tidak terlalu malam, dan perutnya lebih aman dan lebih nyaman. Karena gula dan karbo tidak numpuk terlalu banyak. Apalagi tidak dijok ngadeg, tidak joget, luntur itu ya gula sama karbonya. Monggo silakan yang mau sharing lagi. Saya hitung kali ini cuma sampai 5 nggak ada. Kita persiapkan hati kita ya. Di luar sudah persiapan malam kudus sepertinya gelap-gelapan. Persiapan untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik, tidak ada. Baik Bapak Ibu, kita akan diam sejenak. Kita akan persiapkan hati kita. Kita akan sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Karena kita tahu segala hal yang terjadi dalam hidup kita, pasti Tuhan sudah tangguh. Penolong yang sejati selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Di saat yang susah, maupun senang. Penolong yang selalu setia.
dalam suka dan duka, dalam segala perkara. Dia senantiasa menyertai kita. Bersama-sama kita katakan, Penolong yang selalu setia. amin. Terima kasih Tuhan. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Tak pernah Dia mengecewakan. saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Bersama-sama kita katakan segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, amin. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, lebih syukur lagi katakan segala perkara dapat ku tanggung. Katakan di dalam Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap Bapak Ibu saja yang puji dan memuji segala perkara. segala perkara dapat Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Taruh segala persoalan kita di tangan diri kita. Serahkan kepada Yesus. Serahkan kepada Tuhan. Dia akan turun tangan mengangkat beban hidup kita. Percaya, Dia adalah penolong dan sahabat kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekali lagi, segala perkara. Rasakan di dalam hati. Ini perkaraku Tuhan. Ini masalahku Tuhan. Masalahku kecil di hadapan Engkau yang besar. Kami angkat semua masalah kami di tangan kami Tuhan. Kami serahkan kehadiranmu. Biar Engkau sendiri yang angkat dan angkat kami. Karena Engkau adalah penolong dan sahabat kami. Lebih syukur lagi terakhir kita katakan segala perkara. dapat ku tanggung. Di dalam-Nya yang memberi kekuatan.
firman, dan biarlah hidup kita senantiasa tetap melekat dengan kasih Tuhan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, inilah pujian dan penyembahan kami ya Tuhan, layakkan, dan apa yang kami kerjakan kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Sesungguhnya pujian dan penyembahan yang sejati adalah melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu ajari kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus, mari kita semua yang siap diberkati bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, sehat semua ya. FBC adalah rumah kita. Amin. Amin. Ya. Nah, hari ini kita tidak membicarakan makhluk astral Bapak Ibu. Karena sudah dijelaskan oleh ya puji Tuhan. Ini FBC ini identik dengan Oma Andi, Oma Tuti, Pak John. Jadi saya kalau melihat orang-orang tua ini senang ya. Lama tidak ketemu begitu ya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, saya selalu mengatakan bahwa hidup orang Kristen cuma dua tugasnya. Yang pertama apa? Melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Yang kedua, mempersiapkan kematian. Iya. Hari Senin yang lalu saya dikejutkan oleh teman saya 3 orang mati. Yang satu 48 namanya Ivan, ya. Yang kedua teman saya namanya Bambang di Surabaya umurnya 58, lalu di Jogja umurnya 57, ya, di bawah 60 semuanya. Jadi saya sangat terkejut karena teman saya salah satu Ivan ini dia orang baik, sehat, dia fitness tiap hari, dia makanannya diatur sedemikian rupa ya. Tapi tiba-tiba Tuhan panggil ketika dia habis bekerja di Surabaya seharian, kemudian dia pijat refleksi, dan setelah pijat perutnya nggak enak, kemudian dibawa ke rumah sakit, sampai rumah sakit meninggal dunia. Nah saudara, itulah seringkali terjadi dalam kehidupan kita, tiba-tiba terjadi ya. Tiba-tiba motornya mogok, ya, kambingnya mati, ya, apalagi tiba-tiba kita sakit, ya kan? Tiba-tiba kita difitnah orang, ya. Tiba-tiba kita kehilangan yang kita cintai. Tapi hari ini saya tidak membicarakan yang tiba-tiba, tapi saya membicarakan tentang mengandalkan Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, Kristen bicara tentang hubungan. Jadi Kristen itu bicara masalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Yang kedua, Kristen bicara tentang respon. Jadi hubungan kita mempengaruhi respon kita, ya. Kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, maka responnya pasti baik. Seperti suami istri, kalau hubungannya baik, responnya pasti baik, menyenangkan. Tapi ketika hubungan suami istri ini tidak sedang baik-baik saja, responnya juga tidak baik, saudara. Demikian juga kekristenan, ya. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu menentukan respon kita. Respon ini akan kelihatan ketika menghadapi masa-masa yang sulit. Kalau masa-masa nggak ada masalah, nggak punya utang, nggak pernah sakit, ya kan, nggak pernah difitnah orang, tentu responnya mesti baik-baik saja. Bagaimana ketika kita menghadapi situasi sulit, ada tekanan, bagaimana respon kita? Ya, nah respon itulah ya yang bisa membuat kita semakin mengerti setiap rencana dan kehendak Tuhan, saudara. Lalu yang ketiga, saudara, saya selalu mengatakan begini. Kenapa hubungan kita tidak sedang baik-baik saja dengan Tuhan sehingga respon kita tidak baik, ya, jauh dari firman Tuhan? Satu persoalan karena kita merasa paling benar, ya, merasa paling benar, merasa paling memiliki dan merasa paling penting, begitu kira-kira, ya. Jadi kalau orang merasa paling benar, paling penting dan merasa paling memiliki, ini responnya pasti tidak baik, ya. Kemarin teman saya yang sedang mengajukan gelar profesor, tapi sampai hari ini belum turun, padahal teman-temannya sudah turun semuanya, dia mulai cemas dan khawatir, mulai marah, karena teman saya orang Kristen, ya, dia mulai bertanya-tanya, jangan-jangan saya dipersulit. Lalu pas persekutuan doa di Brawijaya, dia bertanya kepada saya, Pak Prayogo, gimana supaya saya tidak khawatir, tidak takut, tidak marah, tidak kecewa ketika saya menunggu gelar profesor segera turun dan sampai hari ini belum turun? Bagaimana Pak menyikapi itu? Pak, yang pertama jangan melekat kepada dunia, saudara.
Jangan melekat kepada gelar profesor, jangan melekat kepada jabatan, jangan melekat kepada harta, bahkan jangan melekat kepada pelayanan. Tapi melekatlah kepada Tuhan. Karena semua milik Tuhan. Begitu Pak ya? Iya. Semua milik Tuhan, kita hanya pengelola. Mengapa kita seringkali kecewa, marah? Kita seringkali tersinggung, sakit hati karena kita melekat kepada dunia ini, saudara. Pasti. Ya, pasti itu. Merasa paling memiliki, merasa paling penting, dan merasa paling benar. Itulah ciri orang yang melekat kepada dunia. Dan itu yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Lalu yang kedua, saya bilang begini, Pak, jangan mencintai dan mengasihi apa yang di dunia ini melebihi mencintai dan mengasihi Tuhan. Orang boleh mengasihi dan mencintai istri, tapi jangan melebihi mencintai dan mengasihi Tuhan. Menjadi masalah. Oh gitu Pak. Yang dikasih Tuhan jelas dalam kitab Amsal bahwa kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, saudara, kalau saya ambil botol, ya, botol seperti ini, saudara ya. Ini airnya saya buang dan isinya kosong kan? Kemudian saya isi dengan batu kerikil penuh. Pertanyaan saya, ketika isinya hanya batu kerikil, ada nggak rongga-rongga itu? Ada. Kemudian saya isi pasir penuh, masih ada nggak rongga-rongganya itu? Ada. Kemudian baru saya isi pasir penuh, saya isi air penuh, ada rongganya nggak? Tidak ada. Itulah percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, itu artinya hati kita penuh dan tidak ada sedikit pun rongga atau celah untuk kita gagal mengandalkan Tuhan. Ya, jadi penuh karena ada air tanah. Saudara yang dikasih Tuhan, salah satu contoh siapa yang gagal mengandalkan Tuhan dalam 2 Tawarikh pasal 32 ayat 24 sampai 26. Salah satu contoh, ya. 2 Tawarikh pasal 32 ayat 24 sampai 26 dikatakan demikian. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya satu tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya karena ia menjadi angkuh. Ini persoalan saudara. Sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Tetapi akhirnya ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Hizkia orang yang hebat, tapi Hizkia bisa jatuh. Hizkia gagal mengandalkan Tuhan karena apa? Setelah diberi keajaiban oleh Tuhan, Hizkia tidak pernah mengucapkan kasih. Berapa banyak orang Kristen ketika susah hidupnya, kemudian ikut camp ini, camp itu, dipulihkan, kemudian lupa berterima kasih kepada Tuhan. Ya kan? Merasa bahwa dia sudah pulih. Ngapain saya harus melayani? Ngapain saya harus peduli kepada orang lain? Toh saya sudah pulih, saya sudah baik-baik saja. Apa Bapak Ibu arti terima kasih? Mengapa Hizkia tidak mengucapkan terima kasih atas keajaiban yang dia terima? Karena Hizkia tidak tahu arti terima kasih. Terima kasih artinya? Setelah kita terima, kita kasihkan kepada orang lain. Itu terima kasih. Makanya kalau kita sudah dipulihkan, kita harus memulihkan orang lain. Kalau kita diberkati, kita harus memberkati orang lain. Itulah pengertian arti terima kasih. Dan saat itu tidak dikerjakan oleh Hizkia. Dia merasa bahwa keajaibannya itu karena apa? Karena kekuatannya, ya, karena pemulihannya. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak pernah berterima kasih, dikatakan apa? Kemudian Allah murka kepada Yehuda dan Yerusalem. Jangan dikira bahwa kita sudah pulih lalu kita baik-baik saja, kemudian kita tidak usah ngapa-ngapain. Ada dampak yang luar biasa. Akan ada murka Tuhan yang Tuhan nyatakan. Maka jangan bangga dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan bangga sudah ikut camp Riyasati. Ada tugas tanggung jawab kita harus kita kerjakan. Supaya apa? Kita boleh membagikan kepada banyak orang. Apa yang sudah kita terima, kita bagikan kepada banyak orang. Itu yang Tuhan mau, saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang gagal mengandalkan Tuhan adalah orang yang tidak pernah berterima kasih. Artinya orang yang tidak pernah membagikan apa yang dia terima kepada orang lain.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi ketika kemudian Hizkia bertobat? Ya, ketika Hizkia bertobat, maka Tuhan pakai Hizkia. Ada ini persoalannya, ya, luar biasa. Ketika Hizkia kemudian bertobat, dia kemudian membagikan apa yang dia terima dari Tuhan tentang keajaibannya. Ketika Hizkia bertobat, maka Tuhan pakai Hizkia yang pertama untuk memulihkan rumah Tuhan dan ibadah orang Israel. Ini orang-orang yang kemudian bisa membagikan kepada banyak orang. Tuhan pasti pakai kita untuk memulihkan banyak orang. Amin. Amin. Itulah rencana Tuhan yang mengapa Tuhan memilih kita, memanggil kita untuk percaya kepadanya, supaya kita bisa memulihkan rumah Tuhan di sekitar kita. Jangan pernah tutup mata, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada orang-orang yang membutuhkan kita. Doakan, kunjungi, ajak untuk hidup benar. Lalu yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama memulihkan rumah Tuhan dan ibadah orang Israel dan meremukkan tugu berhala. Ya. Yang kedua, ketika Hizkia bertobat, maka Tuhan pakai Hizkia untuk apa? Di pemenang dan memenangkan orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita sudah menjadi pemenang? Ya. Dan kita kemudian memenangkan orang lain. Apakah kita bisa menjadi pendamai bagi orang lain? Ya, kita bisa merukunkan orang lain. Dan hari-hari ini saya juga mengajar kepada banyak orang, salah satu penghalang, ya, selain kita merasa paling benar, merasa paling memiliki dan merasa paling penting, penghalangnya adalah kita belum berdamai dengan diri sendiri. Konsep kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri adalah ternyata kita harus berdamai dengan diri sendiri. Bagaimana kita bisa menjadi pendamai bagi orang lain dengan diri sendiri belum berdamai? Apa itu berdamai dengan diri sendiri? Yang pertama, orang yang berdamai dengan diri sendiri adalah dia sudah selesai dengan masa lalu. Katakan amin. Semuanya pasti punya masa lalu, tapi Tuhan mau yang lalu biarlah berlalu karena yang baru sudah datang. Maka kalau kita ingin berdamai dengan diri sendiri, kita harus selesai dengan masa lalu. Jangan ungkit masa lalu, jangan pernah terikat oleh masa lalu. Selesaikan dengan masa lalu. Ya, orang yang selesai masa lalu tidak takut masa depan. Katakan amin. Amin. Orang yang selesai dengan masa lalu dan tidak takut masa depan pasti bisa menikmati masa kini. Mestinya kita orang-orang Kristen yang menerima keajaiban dari Tuhan harusnya bisa menikmati masa-masa kini. Walaupun namanya kesukaran, kesulitan tetap ada. Jadi kalau orang yang belum bisa menikmati masa kini, saya pastikan karena takut masa depan dan belum selesai dengan masa lalu. Dikasihi oleh Tuhan, ciri orang yang mengandalkan Tuhan seperti dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Yang pertama, bersukacita. Bersukacitalah. Itu ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Dipeculi bojone tetap bersukacita. Ya, tanggal tua tetap bersukacita. Ya, resign dari pekerjaan tetap sukacita. Pensiun tetap sukacita. Amin. Maka ciri orang Kristen itu adalah sukacita. Ya. Kalau kita sulit bersukacita, kita termasuk orang yang gagal mengandalkan Tuhan. Ya kan? Ya, bari makan blenderang tetap suka. Amin. Begitu kan? Tahu blenderang? Ya, enggak boleh ya. Tapi katanya ada resep yang darah rendah, nggak usah minum obat, cukup makan blenderang tiap hari pasti tensinya naik. Blenderang terus. Ya. Lalu yang kedua, ciri orang yang mengandalkan Tuhan adalah tetap berdoa. 1 Tesalonika pasal 5 16 sampai 18. Tetaplah berdoa. Siapa yang terakhir marah-marah? Nggak ada. Tahun yang lalu. Gak percaya saya. Terakhir marah kapan? Kemarin. Mau tadi? Mang Pak kesasar ya Pak. Kesasar. Lesu. Ya, tetaplah berdoa itu artinya sikap hati. Ya, seharusnya kita ini kalau punya sikap hati berdoa dimanapun kita harus bangun hubungan dengan Tuhan. Makanya nanti kalau mau marah berdoa dulu, katakan amin. Amin. Kalau mau bertengkar berdoa dulu, amin.
supaya pertengkarannya kudus. Sempat nggak kita berdoa? Sempat. Kita aja yang kadang-kadang pilih-pilih berdoa. Makanya banyak orang Kristen tidak berubah hidupnya karena apa? Doanya dipilih-pilih. Nek cocok hatinya berdoa. Begitu tukaran kalau bojone tidak berdoa, gak doa-doa. Wis pengen gereja. Tahu. Tetap berdoa. Ini ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Lalu yang ketiga dikatakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah. Orang yang mengandalkan Tuhan ada 3. Sukacita, berdoa, bersyukur. Katakan amin. Katakan amin. Iya. Ya kan? Kadang nanti kita mati juga tidak bawa apa-apa. Kok saya itu selalu siap Bapak Ibu dipanggil Tuhan kapanpun. Tapi begitu tangan waktu abot ini, waduh ini asam urat. Duit itu. Ya, sekarang ada lagi 1x2 Bapak Ibu. Teman saya berapa bulan yang lalu, dia seorang dokter, dia belum pensiun. Yaitu kita tidak pernah tahu ternyata teman saya ini sudah kena gagal ginjal selama 3 tahun. Dan setiap dia ke kantor, dia masuk ruangan dikancing dengan alasan dia mau apa macam-macam. Ternyata dia cuci darah setiap hari di kantor. Ya, setiap jam kalau nggak salah ada. Aduh, tiba-tiba kemudian jantungnya kena, kemudian ginjalnya kena. Akhirnya kami kaget semuanya. Panggil Tuhan dari usia 58 belum pensiun. Sudah lagi masih pensiun. Kami kesamaan Bapak Ibu, samaan ya. Mampu. Tak pikir ya semua orang mengatakan 1x2, ternyata tidak. 80 kali 180 Bapak Ibu. Karena apa? Saking sempitnya itu. Lupa makam Bu. Iya kuburan. Kan bilangnya kita bilang kita nanti paling 1x2, enggak ada 1x2 ternyata. 80 cm kali 180. Ya kamu gak masuk ya Pak. Nah, itu masalahnya. Bapak kepet mau gitu aja. Kamu bui. Jangan disamakan Bapak Ibu ya. Nggak sampai 1x2 nanti ya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan apa? Tetap sukacita. Ya. Yang kedua tetap berdoa. Yang ketiga mengucap syukur. Itu ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Sudah gak ada masalah karena dunia milik Tuhan, ya, bukan milik kita. Kita hanya pengelola. Maka jangan melekat kepada dunia ini. Kita akan kecewa, kita akan sakit hati, kita akan kemudian apa? Jauh dari Tuhan. Lalu yang ketiga kita mengucap telah berdoa, ya, dan mengucap syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri atau yang gagal mengandalkan Tuhan adalah merasa paling benar, angkuh tadi dikatakan dalam Hizkia, ya, dalam Tawarikh, aku dan sombong, tidak pernah mengucap syukur, ya, kemudian suka menyalahkan keadaan orang lain. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, ya, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, apa yang terjadi, saudara? Yeremia pasal 17 ayat yang 5. Orang yang gagal mengandalkan Tuhan atau orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, seperti Yeremia pasal 17 ayat yang 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Makanya orang yang mengandalkan kekuatan sendiri tidak hanya terkutuk, tapi hubungan Tuhan dengan dirinya menjadi rusak, menjauh. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, Yeremia pasal 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang pertama, orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan diberkati. Yang kedua, saudara, 2 Tawarikh pasal 13 ayat 18. Orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan dalam 2 Tawarikh pasal 13 ayat 18, demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Yang kedua, orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya kokoh dan memiliki keteguhan, tidak mudah diombang-ambingkan oleh dunia, tidak dipengaruhi oleh
kondisi dunia, tapi dia tetap kokoh, dia tegak di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Ya, apakah kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, mengandalkan Tuhan, atau justru sebaliknya? Ya, terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya kita sedang menunggu waktu. Ya, waktu apa, Bapak Ibu? Pulang ke rumah Bapak. Waktu pulang. Itu saja. Dan memang sekarang ini kembang listrik dan umur ya orang itu tidak ada yang tahu. Kata Yahya, gampang pacarannya pengen umur tua apa? Budeki. Pasti panggil Tuhan pura-pura tidak. Ya mulai ya. Gak krungu Tuhan, nah ini berarti panjang umurnya ya. Katanya gitu saya budeki yang jadi supaya panjang umur. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita terus belajar untuk mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Amin. Hidup kita semakin sukacita, kita tetap bisa berdoa di hadapan Tuhan, dan kita sanggup mengucap syukur apapun yang kita rasakan sampai hari ini. Ya, kekuatan mengucap syukur luar biasa, saudara. Kekuatan doa luar biasa, kekuatan sukacita juga luar biasa. Maka kita dibentuk, diproses oleh Tuhan lewat setiap persoalan. Tanpa persoalan kita nggak bisa kelihatan siapa diri kita yang sesungguhnya. Ingat, jangan melekat kepada dunia. Ya, ini hanya titipan, hanya sementara. Ya, kalau kita tahu bahwa kehidupan yang kekal nanti setelah kita mati, maka kita harusnya memanfaatkan yang ada di dunia ini dengan sungguh-sungguh untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Karena memang hidup ini singkat. Ya, hidup ini seperti uap yang sebentar saja lenyap dan tidak kelihatan. Maka jangan pernah kecewa, jangan pernah sakit hati. Terakhir Bapak Ibu, saya selalu mengatakan, saya sedikit dengan cara Tuhan, ya, mengapa kita seringkali diizinkan Tuhan, ya, mengalami situasi sulit, ya, di tengah-tengah setiap persoalan hidup kita. Ayat yang terakhir, Ulangan pasal 32 ayat 11 sampai 12, ya. Bagaimana kita menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan, tidak kita duga, ya. Tentu kalau itu berkat kesehatan, ya, itu menyenangkan, tapi bagaimana itu bukan berkat, ya, bukan sesuatu yang menyenangkan. Ulangan pasal 32 11 sampai 12, ya. Dikatakan demikian, laksana Raja Wali menggoyang, bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, dan mendungnya di atas kepalanya. Demikian Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Mengapa seringkali kita mengalami hal yang tiba-tiba, ya? Yang pertama, memang kita diuji Tuhan, apa kita mengandalkan Tuhan atau tidak. Yang kedua, saudara, Tuhan sedang membentuk kita untuk mendewasakan iman kita dan membuat kita semakin melekat kepada Tuhan. Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, ya. Artinya apa? Cara mendidik Tuhan kepada kita itu seperti seorang induk Raja Wali, kemudian apa? Menggoyang bangkitkan sarangnya. Induknya tahu bahwa ini anaknya sudah waktunya terbang. Induknya tahu bahwa anaknya itu sudah waktunya mencari makan sendiri. Induknya tahu bahwa ini anaknya sudah mulai bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung pada ibunya. Apa yang terjadi? Diporak-porandakan sarangnya itu, kemudian anak Raja Wali terlempar dari sarang yang begitu tinggi. Dia kemudian jatuh dan dia berusaha untuk terbang. Tentu kalau orang belajar pasti jatuh, tapi kemudian dia terbang lagi. Saya punya keyakinan ketika anak Raja Wali ini kemudian dipaksa keluar dari sarangnya, saya pasti punya keyakinan, berpikir, ya apa sih ibuku ini gak ngerti ta, aku lu sik cilik, aku lu gak mampu apa-apa. Tapi ibunya tahu bahwa anak ini waktunya terbang, anak ini waktunya sudah dewasa, anaknya sudah waktunya mengandalkan Tuhan. Saudara, apa yang terjadi kemudian? Anak ini kemudian bertumbuh, anak Raja Wali ini menjadi besar, akhirnya bisa dewasa, bisa mandiri, dan dia bisa
menari-nari di atas badai. Katakan amin. Bukankah demikian cara Tuhan mendidik kita? Seringkali Tuhan paksa kita keluar dari zona aman dan nyaman supaya kita bisa menjadi orang yang mandiri, dewasa, bergantung, melekat kepada Tuhan. Katakan amin. Itulah cara Tuhan mendidik kita, saudara, supaya kita menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang mandiri, pribadi yang melekat kepada Tuhan, yang pada akhirnya ada Raja Wali ini, sukacita, tetap berdoa dan mengucap syukur. Maka kalau besok lusa ada yang tiba-tiba terjadi, Tuhan paksa kita keluar dari zona aman dan nyaman, tetap sukacita, tetap berdoa, tetap mengucap syukur. Kiranya firman Tuhan berkati kita semuanya, amin. Sekali lagi kita gagal mengandalkan Tuhan, tunjukkan bahwa kita adalah kitab terbuka yang dibaca orang banyak. Tunjukkan sukacita kita, tunjukkan kita bergantung pada Tuhan, tunjukkan kita sanggup mengucap syukur kepada Tuhan. Itu ciri orang Kristen yang mengandalkan Tuhan. Kita bangkit diri, kita akan pujikan pujian. Kita pujikan Bila Engkau Tak Besertaku. Ini masih lagu favorit saya. Bila Engkau tak besertaku, ku perlu Tuhan, bimbinglah aku dengan kasih karunia-Mu. Oh, bimbinglah aku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sekali lagi, bila Engkau tak besertaku, masih marah, masih tersinggung, sakit hati, itu seperti botol tadi, sepertinya penuh isinya, tapi masih ada rongga. Di situ isinya hanya kerikil dan pasir, masih ada rongga-rongga. Maka jangan biarkan rongga-rongga itu kemudian menjadi celah kita untuk jauh dari Tuhan, untuk gagal mengandalkan Tuhan, saudara. Bagaimana caranya? Kita harus isi penuh. Itulah dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Hati kita seperti botol ini, saudara. Berapa banyak orang Kristen yang kemudian masih banyak celah-celah untuk berbuat dosa, masih ada celah-celah untuk kemudian jauh dari Tuhan, dan akhirnya rusak hubungannya. Kalau hari ini Bapak Ibu diberkati Tuhan, buka hatimu, biar hatimu dipenuhi oleh firman Tuhan. Hari-hari ini banyak terjadi yang tiba-tiba. Kita tidak tahu besok yang terjadi apa, lusa yang terjadi apa. Tetaplah sukacita, tetap berdoa, mengucap syukur pada Tuhan, penuhi hati
hatimu dengan firman Tuhan. Responnya setiap kejadian dengan firman Tuhan, saudara. Oleh karena itu kita perlu Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita terus saling mendoakan, saling menguatkan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sampai Tuhan mengatakan waktunya sudah selesai. Bila engkau tak besertaku, sama ibu bisa maju ke depan Pak Wi. Maju ke depan ibu, mana kita mau doakan sama-sama. Sama ibu. Kita doakan sama-sama. Kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku, pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktuku. Dalam rahmat-Mu nyatakan Tuhan, haleluya, dan berjalanlah denganku, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kita semua mendoakan Bapak Oki dan Ibu. Haleluya, haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, seperti pada pujian tadi bahwa kami membutuhkan Engkau, kami perlu Engkau Tuhan. Pimpin kami Tuhan, supaya hidup kami semakin hari semakin serupa dengan karakter Kristus. Kami mau mengandalkan Tuhan dengan segenap hati. Ampuni kami Tuhan, jika banyak celah-celah dalam hati kami, hidup kami, karena celah itu membuat kami jauh dari Tuhan. Malam hari ini kami sepakat berdoa untuk hamba-Mu Bapak Oki dan Ibu serta anak-anak. Tuhan, berkat surga mengalir atas hamba-Mu, diberkati pekerjaannya, pelayanannya, diberkati usahanya, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat yang dari Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan pakai Pak Oki dan keluarga menjadi berkat bagi banyak orang. Anak-anak yang mau studi, mereka kemudian lanjut sampai selesai. Mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkati rumah ini ya Tuhan, sucikan kuduskan rumah ini ya Tuhan. Setiap orang yang masuk rumah ini diberkati oleh Tuhan. Setiap orang yang masuk di rumah ini mengalami mujizat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Diberkati Tuhan, apapun yang dikerjakan, pekerjaannya diberkati, apapun yang dikerjakan, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Berikan ibu kesehatan yang baik, kekuatan yang dari Tuhan mengalir dalam nama Yesus Kristus. Menyerahkan Tuhan segala pergumulan di keluarga ini. Ketika keluarga ini berjalan bersama dengan Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika keluarga ini berjalan bersama dengan Tuhan, keluarga ini Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, mengalir berkat Tuhan, mengalir kesembuhan, mengalir pemulihan.
segenap hati. Kami juga berdoa bagi teman-teman yang hadir di tempat ini. Berkati kami semua, keluarga, rumah tangga, pernikahan, sawah ladang, ternak, usaha, pekerjaan, peran semua diberkati. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang jatuh dibangkitkan kembali, yang bergumul apapun itu, baik keuangan, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, dengan sesama, bahkan iman pribadi kepada Tuhan. Malam hari ini terjadi pemulihan yang luar biasa. Ada mujizat Tuhan yang mencari pekerjaan Tuhan sediakan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami terima firman Tuhan. Berkati FBC, kami semua yang rindu untuk terus memuji memuliakan Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan, maka nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang sudah diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Bila engkau tak bersamaku, ku tak mau tiga hal pokok tadi yang saya tangkap dan saya dapat malam hari ini adalah sebagai orang Kristen kita harus bisa senantiasa bersukacita. Ada yang kedua berdoa. Ada sumber yang ketiga bersyukur, senantiasa mengucap syukur. Apapun itu yang kita alami, tiga hal ini tidak boleh lepas dari hidup kita sebagai identitas sebagai orang Kristen. Kalau tiga-tiganya nggak ada, saya ragu-ragu KTP ini salah cetak itu kayak ya. Orang Kristen KTP ini, tapi bernya tadi lali ya. Saya percaya kita tetap yakin KTP itu betul, tidak pernah salah, karena kita sebagai orang Kristen yang bisa melakukan tiga hal tadi. Baik, ternyata waktunya lebih simpel ya, lebih efektif loh kalau makan duluan Bapak Ibu ya. Apa mau makan lagi nanti? Oke, boleh di warung masing-masing nanti ya. Baik Bapak Ibu. Baik, kuenya belum, masih babak kedua ya. Baik, tiba waktunya kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Di dalam 2 Korintus ayat pasal yang sekian, ayat yang ke-6, Tuhan katakan, PR ya, kuis. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Ayat ini ayat yang sangat menguatkan saya, karena ada firman tadi, judulnya terima kasih. Judulnya apa Mbak? Terima kasih. Kita terima dari Tuhan, kita kasihkan lagi untuk kali ini tuh FBC Bapak Ibu ya. Baik, sebagai pengumuman kami kemarin ada tim pengurus kecil, kami informasikan bahwa kas yang sudah masuk di dalam perbendaharaan ya, dari bendahara pertama 800.000, bendahara kedua Mbak Tuti ada 700.000 ya, totalnya berarti 15 juta. Terima kasih, puji Tuhan, luar biasa. Pak Prayugo mempersiapkan genap jadi 15 juta. Baik, kita akan pujikan sebuah lagu. Mari-mari menabur Bapak Ibu. Kita persiapkan yang terbaik buat Tuhan. Mari-mari menabur. Mari-mari
tahu terima dan kasih. Kita persembahan ini fokusnya akan dipersiapkan untuk perayaan Natal. Jadi karena dananya 15 juta, kita percaya Tuhan pasti genapkan sampai 15 juta genep ya Pak ya. Amin, haleluya. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ketua untuk pengumuman dan warta berita selanjutnya. Sekilas info akan disampaikan oleh Bapak Sulito tentang kegiatan EBC selanjutnya. Sumonggo. Salam Bapak Ibu. Salam. Yang dikasih Tuhan. Terima kasih Pak Prayogo, terima kasih teman-teman SR yang baik dan tidak sombong dan rendah hati. Dan terima kasih. Bapak Ibu sekalian, untuk Senin depan, mestinya minggu kedua, keempat dan kedua. Tapi hari ini, bulan ini, hari Senin depan diadakan keseruan di rumahnya Pak Prayogo. Senin Pak ya. Sekalian ada acara yang lain-lain. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Lek perlu membawa teman minim satu-satu. Terima kasih. Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Mulai hari ini dan seterusnya. Amin. Tidak ada berita lain lagi ya. Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah. Saya mohon Pak Prayogo untuk doa persembahan. Ini mana nih Pak? Doa persembahan, doa berkat. Paket lengkap. Paket telur. Kita bangkit berdiri. Kerinduan kami selalu memuji nama Tuhan karena Tuhan adalah Allah yang ajaib. Terima kasih untuk ibadah pada malam hari ini. Kami boleh mengakhiri dengan penuh sukacita. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan sampai hari ini. Karena semua yang terjadi di atas hidup kami mau berjalan tetap dalam rancangan Tuhan. Sekarang kami baru saja mengumpulkan persembahan. Tuhan berkati apa yang boleh kami kumpulkan, dan tangan-tangan yang sudah memberikan, Engkau sanggup melipat gandakan atas apa yang diberikan. Khususnya rencana Natal, Tuhan kiranya juga memberkati rencana Natal, panitia yang akan dibentuk, tempat yang dipakai, acara yang akan dilaksanakan, dan undangan yang akan hadir. Kiranya Tuhan sendiri yang campur tangan, sehingga NBC boleh diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun kami berada, kami mau dipakai Tuhan menjadi alatmu, menjadi saksimu, menjadi berkat terang dan garam bagi sama kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas pelayanan hari ini. Diberkati Dr. Esti sebagai WL, diberkati akan pekerjaannya, usahanya, pelayanannya. Juga Dr. Yong dan anak-anak diberkati
oleh Tuhan. Terus pakai keluarga ini menjadi berkat bagi banyak orang. Pekerjaannya, usahanya, apa semua diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Teman-teman yang main musik, Mas Wahyu, Mas Yahya, Mas Hendrik, semua diberkati Tuhan. Tere juga diberkati Tuhan. Kami semua yang datang diberkati Tuhan. Berdoa secara khusus bagi teman-teman kami yang tidak bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Kalau Engkau memberkati kami di tempat ini, Engkau juga memberkati teman-teman kami yang tidak bersama-sama dengan kami. Mereka yang kelelahan, Tuhan berikan kekuatan. Mereka yang jauh dari Engkau, Tuhan mendekat kepada mereka. Satu ketika nanti mereka boleh bersama-sama dengan kami. Berkati Pak Vito, juga Bu Tuti, Bu Slamet, Hendrik yang Tuhan percayakan untuk menjadi pengurus FPC. Tuhan tambah-tambahkan hikmat, Tuhan tambah-tambahkan kekuatan, Tuhan tambah-tambahkan kesehatan. Kami semua juga diberkati Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri dan pulang dari tempat ini, kembali ke tempat kami masing-masing. Yang naik motor, yang jalan kaki, yang naik mobil semua disertai oleh Tuhan. Sampaikan kami ke tempat kami dengan selamat, dengan damai dan sejahtera. Hanya karena kemurahan Tuhan. Kami butuh Engkau ya Tuhan. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Dan ketika kami mau ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampaikan kami ke rumah dengan selamat, dengan damai dan sejahtera. Keluarga yang kami tinggalkan di tempat ini juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kembalikan berlipat-lipat atas apa yang keluarga yang sediakan bagi kami semua. Saudara-saudara, mari kita pulang dengan membawa berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penyertaan penghiburan Roh Kudus yang melampaui segala hal, senantiasa berlimpah-limpah atas hidupmu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang sudah diberkati dan terus diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Sampai ketemu minggu depan di rumah saya. Nanti kalau undangan yang datang 200, nanti saya pinjam tempat yang lain. Itu join boleh. Join ada yang ulang tahun hari ini? Bulan ini? Oh gitu boleh. Join tumpeng boleh. Siap, terima kasih berkati. Masih ada kue, masih ada minum, silakan dihabiskan gitu Pak Oki ya. Soalnya tadi disediakan untuk dimakan. Ya. Foto dulu. Oh ya, foto dulu depan Bapak Ibu. Iya. Kita foto dulu depan Bapak Ibu. Mari foto di sini Bapak Ibu, duduk sini ya. Apa di sini? Ayo foto dulu yuk. Sini. Oh gini ya, gini. Ya. Ini ngambil dari sana. Ya. Aku bakal ngitung. Oh, Pak, Ayo ke pinggir-pinggir. Ibu Ayo, Pak. Orang berat Pak terima. Kuala nih. Biasanya ya. Lagi. Kalau ini aku tengah. Pakai ini juga. Ini biar FBC. Yes itu ya. Terus melayani dengan senang dan rela, oke? Itu ya. Tapi foto dulu. Sama dah, wes ulang dah. Enggak wiki dah. Pakai ini aja dulu. Bareng-bareng aja. Oh, maknya ada ikut. Ikut. Ikut aku sih. Atau enggak tak fotonya aja tas sini. Iya, jadi foto no. Iya. Yang ini. HP-nya ini aja. Biar Aku mungkin lagi loh. Begini loh. Oh iya. Iya. Oh, boleh nonggen. Iya, tak carikan tempat. Bisa masuk Ya, semua kan kalau bisa ada. ini ya. Ya kan bagus toh.
Tetep goyang nih. Eto ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kali bebas yuk. Video. Saya kali bebas sih, pesan gas. Ayo, 1 senyum, 2, 3. Oke, sekarang video. Oke ya. Saya bilang kalau FBC yes. Terus melayani dengan senang dan rela. Yes kan gini boleh. Itu sih. Oke ya. 1, 2, 3. FBC yes. Melayani dengan senang dan rela. Wes, ayo. Buyang. Mana kacang? Aku kan dulu dua. Turun diusir Buyang. Jajannya oleh kok dimami. Silakan lanjut Bapak Ibu, masih ada kuenya. Rio. Masih ada. Iya, ini spesial. Boleh dahar lagi. Pendek, gak apa-apa sih. Dadah.